Halo warga internet, selamat datang di Berpendapat. Nah, kali ini gue mau cerita apa yang gue dapetin ya ketika gue solo traveling gitu. Padahal dulu pas gue zaman kuliah atau SMA, banyak tuh temen-temen yang solo travel gitu ya, kayak keluar daerah. Misalnya gue dari kota Depok, ya dia pergi sendiri gitu ke Papua, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Ya selain memang ya ada uangnya juga sih. Cuman ya gue ngerasa dulu kayak, ya lu ngapain sih solo travel gitu? Apa yang lu dapetin gitu? Ya kan kalau misalnya jalan-jalan ya udah sama teman-teman aja. Cuman gue ngerasa cukup aneh aja gitu kalau misalnya ada orang yang solo travel. Ya kalau di backstory ya sebenarnya ya gue cuman orang bocah rumahan aja yang nggak demen kemana-mana gitu. Kayak nggak pernah kepikiran juga ya jalan-jalan sendirian gitu ya ke tempat daerah di luar kota gue maupun ya ke luar negeri. Ya kalau bisa dibilang ya selain gak ada uangnya. Iya, dan yang ngapain aja gitu keluar apa ya gue nggak dapet makna dari serunya aja gitu sampai waktu ketika aduh gue lupa kayak sekitar bulan 2024 awal itu ya gue mencoba ke Malaysia sendiri. Ya gue berangkat waktu itu ya dari Padang ke Malaysia. Selain memang harganya murah juga daripada gue pulang ke tempat daerah gue ke Jakarta ya. Kan gue posisi lagi merantau di Padang bekerja gitu. Ya gue waktu itu berangkat ke Malaysia sendirian doang. Ya memang nanya-nanya temen juga sih yang pernah ke luar negeri. Ya walaupun mereka rame-rame ya gue tanya-tanya aja mengenai ya transportasinya gimana, terus makannya gimana, terus penginapannya di sana gimana, dan apa aja yang mereka lakuin gitu ya di luar negeri. Ya gue sambil riset-riset juga dan akhirnya ya gue memutuskan ya ke luar negeri sendiri waktu itu. Ini yang gue demen ketika gue solo travel waktu itu. Setelah keliling-keliling akhirnya gue nemu menuju stasiun MRT ke kota itu sekitar 1 jam, dan mulainya itu dari Terminal 3 karena gue dari Terminal 1 jadi harus ke Terminal 3 dulu. Dan ini benar-benar perjalanan gue yang paling buta karena riset gue kurang mau keluar negeri ya begitulah. Ketika gue sampai sana gue benar-benar lost, nggak ada temen sama sekali ya karena sendiri kan. Ya udah gue harus nyari-nyari sendiri. Ketika sampai bandara ya gue harus naik keretanya gimana gimananya juga gue belum tahu waktu itu. Ya udah gue nanya petugas menggunakan bahasa Inggris yang seadanya aja. Ya kebingungan sendiri dan keseruannya itu sih. Ya lu nyari tahu sendiri, lu bingung sendiri, ya lu tersesat. Ya experience yang serunya tuh di situ ketika lu solo travel. Ya lu nggak tahu apa-apa ya dan lu nyari sendiri gitu. Kalau misalnya sama teman-teman kan ya lu bisa nyuruh temen lu yang ngobrol lah sama orang lain gitu untuk nanya-nanya ke lokasinya gimana, kalau lo mau naik transportasi apa gitu kan. Kalau lo nggak ada siapa-siapa, ya lo cuman bisa percaya sama diri lo sendiri aja. Ya lo nggak bisa ngandelin siapa-siapa, ya lo cuman bisa ngandelin diri lo sendiri aja. Ya udah, akhirnya ya terpaksa ya karena terpaksa ya udah ya akhirnya ngobrol-ngobrol nanya-nanya. Akhirnya ya waktu itu ya dapatlah transportasi ya dari bandara ke tempat penginapan waktu itu kan. Salah satunya itu hal yang gue dapetin adalah experience gue harus berani ngobrol sama orang yang sebenarnya gue agak-agak bukan pemalu sih, malas gitu ngobrol sama orang lain tuh. Itu satu yang ketika gue dapet solo travel ya. Terus ketika gue sampai lokasi di Malaysia waktu itu ya banyak ras suku di Malaysia tersebut. Dan waktu itu ya ini gue di Singapura juga memang banyak negara dari mana aja ya, dari Chinese, dari India, dari Arab, ya dari Melayu gitu. Ya gue melihat di sini ya cukup heterogen yang nggak kayak di Indonesia yang gue lihat ya cukup homogen gitu, lebih banyak ya warga Indonesia sendiri ya, ya daripada campuran ras-ras lain lah gitu ya kalau gue ngelihat. Hal yang gue seneng ketika gue dapet solo travel ke luar negeri adalah lu bisa dapet sensasi ya jadi minoritas gitu. Kadang ya dalam situasi tertentu ya gue jadi minoritas, gue bukan orang yang pribumi lah ibarat gitu, gue bukan orang cara mayoritas gitu. Ketika gue keluar negeri ya gue ibarat ya gue jadi warga minoritas. Apa yang gue dapetin di sini adalah gue harus mencoba berbaur dengan orang lain dan mencoba menghargai ya keberbedaan antara ras satu dan lainnya juga. Dan gue akhirnya tahu gimana ya jadi warga minoritas gitu.
Ya ketika gue mencoba jadi warga minoritas, akhirnya ya ketika gue balik ke Indonesia yang ya gue cukup tergolong yang mayoritas lah. Gue Islam, gue tinggal ya di Jawa gitu. Ya gue cukup mayoritas, ya cukup banyak privilege yang ketika gue dapetin. Dan ketika gue minoritas ke luar negeri ini ya akhirnya gue mencoba belajar untuk menghargai orang lain banget sih. Ketika gue bertemu ya dengan kaum minoritas, entah itu agama ataupun suku, itu yang gue dapetin ketika ya gue solo travel. Dan ketika gue solo travel itu yang paling gue dapetin ilmunya adalah ya lu harus riset. Ketika gue ke Malaysia waktu itu, gue salah riset nih. Waktu gue ke Malaysia, ternyata dicolokan di sana sama di Indonesia tuh beda banget. Ketika di Malaysia ternyata ya colokannya ya ada 3, sedangkan kan ya kalau misal gue di Indonesia sendiri colokannya ya cuma ada 2 gitu. Ya otomatis harus bawa colokan sendiri waktu itu. Riset tuh cukup penting juga sih. Yang gue dapetin ketika gue solo travelingnya, riset dulu sebelum berangkat. Tanpa gue sadari gue juga belajar. Sebenarnya gue udah dapat ilmu dari dulu sih, cuman gue masih bingung cara penerapannya gimana. Di Singapura di sini sama di Malaysia, rasnya itu benar-benar heterogen. Ya lu nggak cuman satu ras atau satu suku gitu. Ya lu campuran semua. Ya yang seperti tadi gue bilang, kayak ada dari India, Chinese, Melayu, Arab juga ada di sini. Ya dan gue belajar bahwa kayaknya memang manusia diciptakan berbeda-beda ras untuk mengenal satu sama lain sih. Gue bersyukur banget gue sebagai ya warga Citayam gitu, warga Bogor, yang kayak kira-kira dulu waktu sekolah ya gue tidak berharap lebih lah dalam kehidupan gue ya 10 tahun ke depan gitu. Ya alhamdulillah ya gue mencapai kira-kira ya dibilang nggak kaya banget, ya nggak miskin juga, cukup lah, gue cukup gitu sekarang. Ya gue akhirnya nggak pernah mimpi dulu bisa keluar negeri, ya akhirnya ya bisa aja gitu sekarang. Ya walaupun ya pas-pasan aja sih, ya gue pengen menikmati aja. Harapan sih rasanya keluar negeri solo travel gitu. Ternyata seru juga. Dan ketika gue mau kemana-mana bebas. Kalau misalnya sama temen kan ya lu harus diskusi gitu sama dia, kira-kira lu mau berangkat kemana aja gitu. Kalau misalnya gue berangkat sendiri kan gue bebas, ya gue mau nonton ke sini, ya udah gue tinggal berangkat. Ya kadang kalau misalnya sama temen ya harus ada diskusi. Ya kadang mood-moodan juga kalau misalnya lo mau ke sini tapi dianya nggak mau, ya akhirnya nggak jadi. Akhirnya harus mencapai kesepakatan bersama untuk ke suatu tempat. Dan hemat juga kalau misalnya sendiri, ya lo mau bebas, ya lo mau budgetnya serendah mungkin bisa, ya setinggi mungkin bisa, ya terserah lo. Ya lo nggak harus diskusi sama temen kan. Kira-kira seperti itu. Ketika gue udah pertama kali ke Malaysia solo travel dan gue menikmati excitednya gitu, kayak sendirian ke luar negeri dan gue dapat sesuatu gitu pas pulang, ya gue kira ya gue mencoba lagi, ya gue mencoba solo travel lagi ke luar negeri. Dan kira-kira excitednya itu sama ketika gue pertama kali ke suatu tempat yang gue nggak tahu sama sekali. Ketika gue sampai ke tempat itu, rasanya ya cukup kagum ngelihat nih yang gue lihat di Google doang, atau enggak lu gue lihat di majalah, gue lihat di peta gitu. Akhirnya gue bisa sampai ke lokasi ini. Ada kebanggaan sendiri, ada kayak anjir gue bisa sampai sini, ada kayak ya kayak lu excited ke tempat sesuatu hal yang baru sih, yang belum pernah lu dapetin sebelumnya. Dan belajar mengenai ya budaya dari tempat itu atau negara itu gitu. Ya dari bahasa, makanan, dari kultur sosial budayanya di situ gimana. Itu juga senang mempelajarinya sih. Anyway, kalau misalnya lu belum pernah solo travel, coba deh sekali-sekali solo travel. Dan setelah pulang dari itu, percaya sama gue, lu bakal mau solo travel lagi. Entah itu keluar negeri, keluar kota, sendirian, itu menyenangkan. Pas ketika lu pulang, ya lu dapat sesuatu lah ketika lu habis dari berangkat itu. Ya sebelum berangkat ya nabung dulu lah, nabung sama riset. Dan ya ketika lu ada kesempatan untuk berangkat, lu langsung berangkat aja. Apapun yang terjadilah. Itu yang gue rasakan dan ya gue pengen lagi sih. Itu aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.